IHSG on resist kira-kira akan koreksi dulu atau enggak ya? Yuk kita cek. Tapi sebelumnya kenalan dulu, nama saya adalah Julie dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi di video ini nanti saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Kalau teman-teman ada yang ingin sahamnya untuk dibahas di sini, silakan ya drop aja langsung di kolom komentar. Biasanya setiap hari Senin atau hari Rabu itu akan saya bahas. Dan saya share screen dulu biar teman-teman bisa lihat nih contohnya udah ada beberapa teman-teman yang drop di kolom komentar sini. Tapi disclaimer ya, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual, sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri dan sesuaikan dengan trading style ataupun trading plan-nya masing-masing. Nah, ini contoh di sini. Karena saya bahasnya itu di Senin dan Rabu, kalau mau drop pertanyaan itu bisa aja di hari closing ya. Misalnya Senin udah closing market, jadi silakan drop di kolom komentar. Jadi lebih update gitu pertanyaannya. Kalau misalnya teman-teman dropnya di hari Selasa, mungkin hari Rabunya udah berubah ya analisanya. Yang pertama itu ada Seger, lalu Tugu, dan Demas juga saham buka ADI dan ADRO. Kalau mau tanya hal-hal lain di luar saham atau misalnya mau bahas tentang strategi, tentang money management atau psikologi, itu juga boleh ya, silakan banget. Jadi nggak perlu melulu trading trading plan saham. Bisa aja kita bertanya, bisa aja teman-teman bertanya hal-hal di luar saham itu. eh jadi aku mau bahasin dulu yang pertanyaan teman-teman. Tapi sebelumnya kita cek dulu IHSG-nya ya. Habis itu baru kita masuk ke pembahasan saham yang udah tadi ditanyain. Dan kita menuju ke saham-saham yang masuk ke dalam screener. Tapi tentunya saya bahas saham yang di dalam screener itu secara acak karena nggak bisa dibahas semuanya ya. Jadi saya pilih aja beberapa. Pertama kita cek indeksnya dulu dan saya mau kasih tanggal kalender ekonomik dulu nih biar teman-teman tahu kira-kira ada apa sih kondisi global atau misalnya kalender apa yang penting gitu. Karena biasanya ini mempengaruhi juga ya kondisi market. Eh, Kayak hari ini nih seharusnya nih di 8.30 ada inflation rate-nya nanti akan dikasih tahu nih, kira-kira tingkat inflasinya berapa. Sesuai konsensus nggak? Konsensusnya di 0,3%. Kalau sesuai, ya mudah-mudahan ya oke gitu. Berarti market bergerak memang udah sesuai. Nah, nanti kita menunggu juga di tanggal 19 itu ada interest rate decision-nya. Nah, secara konsensus itu dipotong ya 25 BPS. Mudah-mudahan nggak ada kejutan-kejutan, jadi sesuai dengan konsensus. Berarti artinya ya udah sesuai dengan perkiraan market. Nah, di luar itu kita tetap harus memperhatikan teknikal ya. Jadi bukan cuma eh, tadi yang data ekonomiknya aja, tapi kita mesti ngelihat kondisi di market sini nih. Jadi teknikalnya bagaimana ya? Apakah benar-benar di Desember ini akan ada Santa Rally ataupun dressing? Jadi memang IHSG kita itu lagi di area resist yang tadinya ini support lalu dijebol dan ini jadi menguji resist yang cukup kuat ya karena ini adalah levelnya nih, key levelnya. Kalau besok break lagi ke atas, hari ini kan high-nya di 7530. Kalau besok bisa break high, maka berpotensi akan lanjut ya, malah lebih bagus. Berarti akan rally. Nah, tapi kalau besok ternyata turun, artinya break low, break dari 7444. Jadi kalau turun ke bawah itu artinya akan turun dulu dan koreksi dulu. Kemungkinan kalau koreksi itu ke area MA 200 ataupun ada support support win line. MA 200-nya di 7330 nih. Nah, barangkali dia mau koreksi ke sini dulu, habis itu baru mantul lagi ya. Secara momentum sih masih oke. Jadi mudah-mudahan ya kalaupun koreksi masih koreksi sehat aja di area sini lalu mantul kembali. Kita cek foreign flow-nya. Untuk foreign flow-nya sih ada,
tapi nggak gede-gede banget ya. Saham yang pertama yang mau dibahas itu Seger. Ini chartnya saya pakai chart Win. Jadi chart ini adalah chart buatannya Wisdom and Invest. Tidak bisa didapatkan di mana-mana, hanya bisa di sini. Nah, saya jelaskan dulu bagaimana cara menggunakannya. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik, nanti akan saya kasih tahu bagaimana sih cara mendapatkan chart ini. Untuk segernya yang ini nih chartnya. Oke. Karena simple banget cara pakai chart ini dan sebetulnya bisa secara detail juga ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ngerti teknikal analisa dan baru pertama kali melihat chart Wisdom and Invest ini, maka saya kasih cara yang paling simpelnya aja, yaitu lihat momentumnya. Momentum itu ada di bagian bawah. Yang bagus itu adalah ketika dia momentumnya berwarna biru Ben Hur ya. Jadi seperti di sebelah sini nih. Sedangkan kalau dia sudah berubah menjadi biru tua, apalagi semakin mengecil, artinya berpotensi koreksi. Seperti di sebelah sini ya, momentumnya sudah melemah, maka dia terkoreksi. Kalau merah itu dihindari dulu, kalau merah tua kemungkinan bisa berbalik arah atau reversal juga. Jadi momentumnya itu sebetulnya membaik. Cuma butuh konfirmasi juga ya. Hanya karena membaik belum berarti dia sudah uptrend. Yang paling bagus tetap ketika momentumnya berwarna biru Ben Hur. Kalau dia berwarna titik pink seperti di sini, artinya belum ada momentumnya, berpotensi untuk sideway. Jadi untuk si seger ini potensinya sih masih sideway. Lagi on support sih ya. On support di 395 kita buletin. Em, fraksi 2 ya, 398. Mudah-mudahan mantul. Kalau mantul, karena dia belum ada momentum, kemungkinan sideway bisa menguji area resist 438, 450. Nah, kalau dia breakdown 398, berarti akan lanjut turun dulu nih. Karena di bawahnya masih ada support, yaitu 390 dan 374. Sini ya, 390, 374. Jadi mudah banget. Chart Wisdom and Invest itu sudah ada support dan resistnya. Jadi teman-teman bisa menganalisa secara mandiri. Gitu. Langsung tahu nih, oh supportnya ternyata di sini. Itu chart yang kedua tadi ada support resist juga dan ada foreign flow-nya. Ini tulisannya NBSA, Net Buy Sell Asing. Kalau orange-orange artinya foreign-nya net sell. Kalau hijau-hijau net buy. Artinya di sini nggak ada inflow foreign. Karena masih di bawah MA 200, ini MA 200, artinya masih downtrend secara major, major trendnya atau tren besarnya itu masih downtrend, sehingga ini hanya untuk trading sementara aja ya. Kalau dia mantul, dia akan menguji resist yang tadi 438, 450, resist selanjutnya 464, maksimal di MA 200. Karena di sini dia juga gagal bertahan di MA 200 nih, jadi MA 200-nya cukup kuat. Nah, jadi liatin resistnya satu-satu ya. Lewat dulu yang satu, kalau dia bisa break lagi, baru menuju ke resist yang satunya lagi. Jadi biar gak muluk-muluk targetnya gitu. Yang kedua tunggu. Untuk Tugu belum ada momentum juga, volumenya juga masih kurang oke ya. Yang bagus tuh kayak sebelah kirinya nih. Ada momentum biru, volumenya gede, maka bisa kita tradingkan. Sedangkan sekarang momentumnya enggak ada, volumenya juga enggak gimana-gimana. Lagi di area resist trend-nya 1070. Kalau dia break baru menarik, berpotensi ke resist 1115 dan 1130. Tapi kalau dia tidak break, artinya dia akan menguji support lagi nih, 1035 dan support trend 995. Itu support-supportnya ya. Jadi ada dua potensi untuk si Tugu ini, antara dia akan break menuju resist selanjutnya atau dia ke support. Kalau breakdown dari 1035 akan ke bawah lagi, ke support trend bawah. Momentumnya sih belum ada. Tugu Demas. Demas nggak begitu liquid ya, volumenya masih kecil volume transaksinya.
Biasa aja, momentum juga belum ada, trennya juga masih di dalam tren channel trend down, pergerakannya juga masih begitu-begitu aja, belum menarik sih. Kayaknya kalau properti yang menarik hanya PANI ya. Dan ada ASRI, tapi nanti kita bahas nih ASRI-nya. Untuk PANI udahlah. Dari kemarin udah dibahas ya, waktu hari Senin juga udah dibahas. Jadi happy cuan bagi yang sempat ngambilin PANI tuh. Hmm, mm, mm, mm. Setelah Demas buka, oh tadi Demasnya belum ya. Demasnya area support di 156, resistnya di 160, 161. Dia pergerakannya belum gimana-gimana banget, belum ada momentum juga, jadi ya range-nya di situ-situ aja, 156 sampai 160. Kalau breakdown lagi dari 156 berarti mau lanjut turun ke bawah. Kita lanjut ke buka. Saham buka, bukanya lagi on resist nih. MA200 waktu itu dua kali gagal ya. Ini garis MA200. Ini juga lagi menguji MA200, jadi ada dua kemungkinan nih. Hanya bagus kalau dia bisa breakout, bertahan di atas MA200. Bertahan itu artinya dia pergerakannya sudah di atas MA200 terus ya. Kalau dia masih di bawah MA200 terus, closingnya berarti dia akan turun lagi nih ke bawah. Supportnya 127, support trennya di 120. Jadi jangan lupa pasang trailing stop. Misalnya ada yang udah entry, udah cuan, boleh taking profit dulu sebagian. Kalau yang tertarik lagi untuk buka, tunggu breakout aja. Kalau breakout dengan resistnya di 132, 132, 133. Resist selanjutnya 135, 140. Jadi kalau dia break, closing di atas SMA 200, ada potensi dia bisa ke 140. Tapi kalau enggak, berarti dia akan turun dulu ke bawah ya. Lanjut AADI. Masalahnya AADI ini dia kan baru IPO. Biasanya kalau untuk saham-saham IPO itu tidak bisa dianalisa secara teknikal. Tapi aku coba untuk menganalisa karena kita bisa cek juga di dalam time frame kecil. Jadi untuk saham-saham IPO hanya bisa menggunakan chart hourly ataupun 5 menit. Karena chart daily-nya kan baru berapa candle ya, tidak bisa dianalisa. Nah, chart hourly-nya momentumnya itu merah. Ada support sih. Low kemarin, low hari ini berapa tuh? Pakai yang ini deh. Low hari ini di 9575. Jadi kalau besok dia turun lagi ke bawah 575, artinya dia akan turun dulu ke bawah. Karena saham yang downtrend itu bentuknya begini ya, kayak tangga ke bawah. Jadi kalau low-nya di sini 9575, 9575 itu jebol, berarti dia akan bikin tangga ke bawah. Hanya bagus kalau dia bertahan di atas 9575. Berarti dia sideway. Nah, jadi menunggu dulu ya, wait and see. Bagi yang baru mau masuk, mendingan jangan deh ya, tunggu dulu aja. Bagi yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stop. 5 menitnya, kita coba lihat 5 menitnya masih belum oke juga sih ya. Pakai yang hourly lah, yang paling oke nih. Hourly di sini support. Kalau dia jebol, artinya lanjut ke bawah. Kalau dia naik, berarti dia akan menguji resist. Ini high-nya di 11.375. Harus break lagi baru bagus. Kalau enggak, artinya dia bikin tangga ke bawah. Lanjut ya, Adro. Kurang lebih sih kayaknya pergerakannya dia sama ya. Untuk momentumnya sih masih merah. Juga di bawah MA200. Jadi candlenya juga bentuknya mulai tangga ke bawah ya. Tangga ke bawah itu tuh seperti ini. Saya pakai chart satu lagi deh, biar gampang lihatnya. Hmm, chart yang GD. Nih,
Ini kan lebih jelas ya. Ini high, sini low, sini low. Kan kayak tengah ke bawah. Jadi kalau besok dia break lagi ke bawah, ya berarti masih mau lanjut ke bawah. Kemanakah supportnya? Supportnya kita pakai yang hourly aja, terutama pakai yang chart GD ini. Nah, chart GD ini biasanya yang pakai itu nasabah. Nah, nanti deh saya jelasin lebih detailnya di belakang aja. Jadi support Adro secara hourly itu 2430. Tuh. Kalau pakai chart gini ini simple banget karena memang ini khusus untuk nasabah. Biasanya kita nggak mau kasih yang ribet-ribet biar nasabah analisanya juga nggak ribet-ribet. Cukup melihat support dan resist dan warna pada candle. Warna pada candle kalau masih hitam artinya tidak ada sinyal. Yang ada sinyal itu adalah titik hijau, candle hijau. Kalau candle orange sifatnya hanya spekulatif. Tapi kalau candlenya sudah hijau, ini artinya bagus. Apalagi dia breakout dari resistnya disertai dengan volume. Tuh. Jadi ini wait and see ya. Supportnya 2430. Kalau mantul terus mau spec buy boleh-boleh aja. Cuma setahu saya valuasinya Adro ini harusnya kayaknya di saya lupa deh 2000 berapa ya. Coba teman-teman nanti harus cari tahu ya. Harga wajarnya si Adro setelah ditinggal AAD itu berapa? Karena setahu saya di area 2000-an ya, 2100 atau 2007. Saya lupa deh, pokoknya harganya agak bawah deh. Jangan tinggi-tinggi. Karena kalau tinggi-tinggi artinya teman-teman beli dengan valuasi yang cukup mahal si Adro. Oke, itu yang di request. Kita akan cek yang masuk screener. Yang pertama ada BBTN. Yang pertama BBTN, sebetulnya dia momentumnya belum biru sih ya, tapi cukup menarik karena momentumnya ada perbaikan. Dan jangan langsung action ya. Yang bagus ini kalau si BBTN dia berhasil breakout. Jadi strateginya adalah buy on breakout kalau dia break 1260. Kalau dia break 1260 maka bisa untuk fast trading, bukan untuk di hold lama-lama. Karena dia masih di bawah MA 200. Ini MA 200-nya, yang garis ini ya, itu MA 200. Jadi target pertama di 1310 kalau dia breakout. Lalu resist selanjutnya di 1350 karena MA 200-nya kayaknya cukup kuat tuh. Soalnya dia udah breakdown, artinya ini akan menjadi resist yang kuat. Kalau mau spec buy, jadi lebih aman menurut saya buy on breakout aja ketika dia sudah keluar dari channelnya. Karena kalau enggak, bisa aja dia akan turun lagi ke bawah menuju support trennya nih, 1155. Jadi lumayan jauh kan. Bisa jadi juga dia divergennya ini belum selesai, jadi bisa aja mau bikin satu gundukan lagi. Ini divergen namanya. Ketika harganya turun, momentumnya membaik, trennya malah membaik, bisa aja dia bikin begini. Jadi kalau ini satu, sini dua, sini dia akan turun lagi, begini. Tuh, baru divergen. Sehingga tunggu aja ya ketika breakout atau misalnya mau spec buy di dekat support trennya itu boleh. Silakan. Kayak di sini dia di support trend, habis itu dia naik. Jadi kita fast trading aja, memanfaatkan pantulan dia gitu. Lalu ASII. ASII menarik karena foreign flow-nya ini ya, naik terus. Jadi kalau hijau-hijau itu asingnya net buy, grafiknya naik berarti foreign-nya inflow, akumulasi gitu. Cuma masih sideway nih si ASII-nya. Sideway area di sini ya. Ini kan kelihatan nih. Dia akan bolak-balik di situ. Nah, jadi sebenarnya area paling oke untuk entry si ASII ini di 49 sampai 5.000 lah masih oke ya, ada dekat-dekat support. Di area 4.900 sampai 5.000. Cuma ini udah di dekat resist nih. Antara dia mau breakout langsung atau dia mau balik dulu turun ke bawah. Jadi wait and see. Kalau dia break disertai dengan volume, maka boleh buy on breakout. Jangan lupa atur money management. Jangan all in ya, karena marketnya lagi begini juga.
Dengan resist di 5325, 5400, 5600. Supportnya yang tadi saya bilang. Lanjut brand. Brand kayaknya saya udah pernah bahas tapi 2 minggu lalu kali ya. Udah cukup lama brandnya. Iya, di tanggal 4 Desember itu ada bahas brand. Nah, brand itu kan waktu itu masih sideway ya kondisinya ya. Jadi Happy Cuan yang udah punya sih boleh hold. Momentumnya sih masih oke. Kemungkinan bisa aja dia akan turun dulu. Ini candlenya soft candle. Candle shooting gitu. Ada ekor di atasnya. Jadi bisa jadi dia mau balik ke support 7.750 sampai 7.500 itu ada support win. Jadi bisa aja dia balik dulu ke sini ya, habis itu baru naik. Nah, yang belum punya maka spek buy-nya nanti ketika dia sudah mantul dari area 7.750 itu atau 7.500. Jadi tunggu dia mantulnya tuh di mana gitu. Kalau dia mantul maka silakan untuk spekulatif buy. Potensinya seberapa? Jadi karena ini area sideway, biasanya kalau mau gampang kita tuh eh, dia akan naik setinggi sideway-nya. Jadi sini sideway, mudah-mudahan ya dia akan segitu. Atau mudah-mudahan tutup gap sini misalnya. Mudah-mudahan. Tapi kalau dia nggak capai gap sini ya jangan dipaksain. Pokoknya kalau dia udah balik arah, maka kita jangan lupa untuk taking profit ya. Jadi brandnya masih oke. Hmm, lanjut Raja. Raja sebetulnya sudah saya bahas di hari Senin. Jadi ada Raja, ada Pani, ada SCMA. Happy cuan ya, Rajanya hari ini closing berapa persen tuh? Luar biasa. Jangan lupa pasang trailing stop ya. Lalu untuk SCMA-nya sampai 22%. Happy cuan juga, jangan lupa pasang trailing stop juga tuh. Soalnya hari ini koreksi ya. SCMA-nya kemarin 22%. Jadi SCMA-nya saya nggak bahas lagi karena waktunya terbatas, tapi rajanya kita bahas deh. Raja. Rajanya masih oke. Hari ini closing high, dia all time high, berpotensi untuk naik lagi. Cuma harus hati-hati nih. Ini kan ada gundukan momentumnya ya, gunung momentumnya. Ini kalau dia bikinnya pendek, begini, maka hati-hati. Karena soalnya si Raja ini agak volatil juga. Dia break high, waktu itu all time high juga di sini deh. Koreksi dulu. Dia break lagi, dia koreksi. Nah, barangkali dia mau break high lagi, habis itu koreksi lagi. Jadi kalau mau strategi buy high, sell high atau iya, buy high, sell high itu juga boleh banget. Misalnya tunggu koreksi, nanti ambil, begitu naik, jualan dulu, nanti buyback lagi di bawah. Ini naik, misalnya jualan, nanti buyback lagi di bawah gitu ya. Soalnya dia volatil banget si Raja ini. Kalau kita cek ke hourly-nya, itu juga dia lagi di resist trend. Lagi konsol sih ya. Kalau dia breakdown, maka ke support 2770 atau bahkan ke support trend 2580. Jadi bisa aja dia ke garis win line, habis itu mantul, karena dia bertahan di win line terus nih. Kalau dia tidak break dari 2770, berarti kemungkinan dia bisa all time high lagi. Tapi kalau dia breakdown dari 2770, berarti dia mau ke support trendnya ya, 2580. Kalau breakdown lagi, maka hati-hati. Eh, eh, jangan lupa pasang trailing stop. Atau mungkin taking profit dulu. Selanjutnya TLKM. TLKM, saya juga udah bahas kayaknya ya. Saking banyaknya saya sampai lupa nih. TLKM waktu itu bahasnya kapan ya? Udah lama banget. eh Waktu itu menarik kalau nggak salah karena ada inflow foreign juga, tapi kecil ya. Di sini ada flag, jadi mudah-mudahan kalau dia break, paling 2960 ya. Dia masih downtrend di bawah MA 200, downtrend secara tren besarnya. Jadi hati-hati kalau misalnya dia tidak bisa break
Dari 2960 terlihat tanda-tanda pembalikan arah, misalnya terjadi shooting star atau terjadi candle lower low, maka itu boleh taking profit. Jangan lupa untuk taking profit. Ini masih oke. Eh, Closingnya high, momentumnya dia naik lagi, mudah-mudahan break lagi. Yang belum punya, wait and see dulu, karena antara dia mau break langsung ke 2960 atau dia mau kembali turun dulu ya. Soalnya dia kan ada trennya nih, sini. Barangkali dia mau turun dulu ke support situ ya. Jadi belinya lebih enak, lebih bawah gitu. 2730 supportnya, support trennya. Resistnya tentu di high hari ini. 2880 kalau dia break lagi, berarti kan candlenya higher high tuh. Berpotensi lanjut ke 2960. Kalau break lagi dari 2960 maka berpotensi uji MA 200 di 3130. Antam. Antam kemarin breaknya menarik. Jadi kalau kemarin pas ikutan masuk tuh happy cuan tuh. Biasanya pakai HKH 5 menit. Enak kalau buat saham-saham yang break dari channel. Ini kan kelihatan ya. Ini channelnya tuh. Nah ini sayangnya udah nggak kelihatan nih yang kemarinnya punya. Sama Orly. Tuh, di sini pas break ada yang HK, nah kita bisa ikutan. Cat HKQ ini untuk fast trader biasanya. Jadi kelihatan kalau misalnya hijau itu artinya banyak yang beli atau banyak yang HK. Kalau merah itu banyak yang haki atau banyak yang jualan. Terus kalau misalnya dia breakdown dari tren, kita bisa taking profit. Jadi pakai 5 menit untuk fast trading. Ya, kita kembali ke daily. Jadi kalau misalnya teman-teman swing, maka wait and see dulu. Karena bisa aja dia mau kembali ke sini ya, ke win line atau ke support di bawahnya. Jadi wait and see dulu, low-nya hari ini 1580. Kalau dia bertahan di atas 1580, boleh titip sendal. Titip sendal itu maksudnya beli ya sedikit dulu gitu ya. Hanya untuk lihat kondisinya. Tapi kalau dia turun ke bawah 1580, berarti dia mau ke 1520 atau bahkan ke 1480. Nah, kalau dia turun ke area 1520 sampai 1480, kalian mau spek buy, maka silahkan. Karena lebih menarik harganya di situ tuh. Kemarin sih breaknya dengan volume, momentumnya juga masih ada. Jadi kalau dia ke sini justru menarik, tapi entry-nya sebaiknya sih tunggu dia mantul ya. Jadi kalau pas mantul baru spec buy. Lumayan, jadi bisa manfaatin seenggaknya ketika dia balik lagi ke area 1655 misalnya. Atau kembali ke 1580 kita udah cuan. Ini untuk Antam. Next, Asri. Nah, tadi saya kan bilang mau bahas properti Asri. Asrinya sebetulnya belum ada momentum, dia masih titik pink. Jadi, Asri ini wait and see. Hanya bagus kalau dia break. Kalau tidak break, maka tidak menarik. Mendingan kita pilih saham lain yang ada momentumnya. Jadi, wait and see ya. Untuk Asri ini hanya bagus kalau dia breakout. Kalau tidak breakout, maka jangan entry. Kalau dia break, terutama breaknya harus dengan volume. Jadi candlenya candle bullish, volumenya gede, atau kita bisa manfaatkan chart 5 menit. Chart 5 menitnya tentu pakai haki yang tadi saya tunjukin. Maka kita bisa untuk fast trading. Soalnya biasanya kalau dia break begini, keluar dari channel, bisa balik ke resist yang ini nih, ke area 200 lagi, mudah-mudahan. Nah, tapi syaratnya itu ya, harus break dari channelnya, harus breakout. Kalau enggak, berarti tidak. Cleo. Cleo juga sempat saya share waktu itu di hari apa saya lupa. Hmm, hari Senin kalau nggak salah di sebelah sini ya. Candle yang itu tuh ada momentum. Jadi waktu itu bahasnya antara di sini atau di sini saya lupa deh. Nah itu masih menarik tapi ini bikin lower low. Kemungkinan dia bakalan balik ke sini dulu ya 1260. Bagi yang udah punya jangan lupa pasang trailing stop atau taking profit sebagian. Nanti buyback lagi kalau dia mantul dari support. Jadi kita wait and see dulu nih Cleo ya lihat sikon.
Kalau dia ke 1260 dia mantul, maka kita spek buy-nya di area 1260 aja. Harum. Harumnya belum ada momentum, tapi menarik sama kayak tadi apa tuh BBTN ya. Di sini ada potensi divergen. Dia udah bergerak di luar channel, tapi biasanya kalaupun dia sudah bergerak di luar channel, kadang-kadang tuh dia sideway dulu. Jadi bisa aja dia ke bawah sini dulu, habis itu dia naik lagi gitu. Jadi mendingan kalau tertarik harum, belinya tuh di area support bawah aja, yaitu sebentar, pakai yang gede deh. Support bawahnya di 1070 ya, dan 1105 1100 lah kita buletin. Jadi kalau mau spek buy itu tunggu di area 1070-an sampai 1100. Jadi di area sini nih. Nah, jadi kalau kita pasang stop lossnya itu di bawah 1070. Nah, SL itu di bawah 1070. Jadi misalnya kita bikin berapa berapa ya? Beberapa persen atau beberapa tik 1060. Nah, jadi kita belinya di sini, stop lossnya di 1060. Jangan pas-pas 1070, takutnya nanti dia toel, habis itu dia naik lagi gitu. Dan hanya untuk fast trading, karena dia masih downtrend. Mana nih? Kan dia masih di bawah MA 200 ya. Resistnya itu di 1180, 1190, 1210 sampai MA 200 yaitu 1270. Jadi targetnya pendek dulu. Hanya untuk fast trading. Waktunya terbatas, jadi nggak bisa dibahas semua saham. Beberapa saham yang menarik masih ada sebetulnya, tapi tentunya khusus untuk para member. Jadi kalau para member jangan khawatir ya. Tentu Coach Sherlock akan terus membimbing kalian. Kita juga coach yang lain tentu akan tetap ngasih tahu kalau misalnya ada saham-saham yang menarik. Lalu bagi yang tertarik untuk menggunakan tools ini, caranya gampang banget. Tinggal kontak aja adminnya. Biasa di bawah video itu udah ada keterangannya, udah ada linknya. Nih, cara bergabung. Kontak Telegram admin. Tinggal diklik linknya. Kalau yang mau jadi member itu tentunya berbayar, full fasilitas. Fasilitasnya ini ya, ada banyak banget. Lalu kalau misalnya mau gratisan, bisa juga, tapi tentunya terbatas kalau yang gratisan. Dan itu biasanya gratisnya hanya 1 atau 2 bulan, saya lupa. Coba tanya adminnya. Karena biasanya teman-teman kan butuh waktu untuk belajar dulu, makanya kita kasih gratis. Dan akan digratiskan selama teman-teman terus bertransaksi dan memenuhi minimal transaksinya. Nah, itu minimalnya berapa, persyaratannya apa? Coba langsung tanya aja ke admin ya, karena saya juga nggak inget. Jadi kontak admin, nanti yang handle admin bukan saya. Lalu kalau sekuritasnya yang bekerja sama dengan kita ada Stockbit, ada MNC, Investasiku, Sukor, CUC, dan NH Korindo. Mau dibantu pembukaan rekeningnya boleh banget. Mau nanya-nanya dulu, jadi nggak nggak apa-apa, jangan khawatir ya. Yang penting tanya-tanya dulu aja sampai dirasa cocok. Kalau nggak cocok, it's okay, don't worry. Thank you semuanya yang sudah hadir di sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.